Bab 1001 Cukongtong. Peti mati itu disegel, tetapi formasi masih menyala. Chu Feng bisa merasakan bahwa formasi itu sangat kuat. Namun, pada saat itu belum diaktifkan sepenuhnya. Itu masih mengumpulkan kekuatan. Hanya setelah selesai bisa Chu Feng dikirim. Namun, saat ini, yang mengejutkan Chu Feng bukanlah formasi yang mendalam dan mistis tetapi peti mati itu sendiri. Meskipun dibuat oleh Profound Stone, itu sangat istimewa. Jika seseorang melihat dari luar, itu bisa menghalangi apapun. Tidak ada yang bisa dilihat, bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surga, itu tidak berguna. Tetapi pada saat itu, ketika peti mati itu benar-benar tertutup, itu adalah kebalikannya. Chu Feng benar-benar bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas melalui peti mati, seolah-olah itu dan tanahnya transparan. Saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa ketakutan dan kegelisahan di mata Keratua tidak berkurang sama sekali. Namun, itu masih melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya. Segera, itu bertindak seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Itu memutar lentera di tangannya ke tumpukan api, dan duduk bersila dengan api. Serangkaian gerakan aneh Keratua membuat Chu Feng tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, dia benar-benar berharap formasi ini akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk dinyalakan sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi yang membuat Keratua ini begitu takut. Tepat pada saat itu, cahaya bersinar di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan muncul. Itu terlalu terang, itu benar-benar menerangi tanah hitam pekat ini. Sebelum cahaya keemasan, Chu Feng bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar indah dan hebat. Ada banyak bangunan di sekitarnya, dan setiap bangunan sangat besar. Mereka seperti puncak gunung yang mengarah ke langit, dan ketika mereka disinai oleh cahaya, mereka juga sangat cemerlang. Ada yang seperti kristal, ada yang seperti berlian, ada yang seperti es dan salju, ada yang seperti api. Mereka semua dibuat oleh bahan khusus, dan mereka besar dan megah. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah struktur terhebat yang pernah dilihat Chu Feng sepanjang hidupnya. Tapi saat ini, Chu Feng sedang tidak ingin mengagumi bangunan ini. Mengesampingkan fakta bahwa tempat ini terlalu besar, tempat cahaya emas bersinar hanyalah sudut gunung es. Namun yang lebih penting, ketika sinar keemasan muncul, aura yang sangat mengerikan juga turun. Aura itu sangat kuat. Itu adalah aura paling mengerikan yang pernah dirasakan Chu Feng sepanjang hidupnya. Sebelum aura seperti itu, Chu Feng benar-benar merasa dia bahkan tidak setitik debu. Dia sangat kecil sekali. Keratua, kamu benar-benar punya keberanian. Tiba-tiba, suara keras dan arogan terdengar di tengah-tengah cahaya keemasan. Nada itu sangat tinggi, mirip dengan seorang bangsawan yang turun ke dunia ini. Setelah suara itu terdengar, sedikit cahaya keemasan ditarik. Akhirnya, seseorang muncul di depan Keratua. Itu adalah sosok yang sangat besar, setinggi selusin meter. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng hanya bisa melihat garis buramnya juga karena pancaran keemasannya terlalu menyilaukan. Dia tidak bisa melihat kulit orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat pakaian mereka dengan jelas. Semuanya dipisahkan oleh cahaya keemasan dan Chu Feng hanya bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak bisa mengamati hal lain. Orang ini adalah bangsawan sejati, begitu mulia sehingga rakyat jelata bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilannya. Tetapi jika Chu Feng menjadi hakim, dia akan mengatakan orang ini lebih seperti seorang prajurit yang memenangkan semua pertempuran dan tak terbendung. Bahkan Keratua itu sedikit lebih lemah ketika berada di depannya. Namun, meskipun orang ini sangat kuat, Keratua itu masih sangat tenang. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, dan itu bahkan tidak menatap langsung ke orang itu. Itu tetap duduk dan terus menusuk ringan di kayu bakar di depannya. Keratua, siapa yang membiarkanmu memanggil patung tanpa izin? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang di sini. Orang yang datang bahkan lebih marah ketika Keratua menggunakan sikap seperti itu untuk menghadapinya. Sesuatu yang seharusnya tidak muncul di jalan surgawi muncul. Itu memengaruhi urutan berbagai hal. Aku hanya menghilangkan bahaya bagi mereka yang lewat dan membersihkan beberapa penghalang, kata Keratua itu dengan tenang. Namun, itu masih tidak menatap langsung ke pendatang baru. Oh, Keratua, kapan kamu menjadi orang Samaria yang baik? Kamu menggunakan kekuatan klan aku untuk membantu sampah dari tempat ini? Kata orang itu dengan mengejek. Kapan kamu menjadi begitu bebas? Kamu selalu memperhatikan tempat ini. Ketika hanya ada sedikit gerakan, kamu hanya bergegas ke sini. Kamu hanya lebih sensitif daripada hidung anjing, kata Keratua itu dengan nada mengejek. Orang itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dengan pikiran, kekuatan roh yang tak terbatas dilepaskan dan menyapu semuanya. Sial, kutuk Chu Feng. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan roh itu. Itu adalah sesuatu yang puluhan ribu kali lebih kuat daripada miliknya. Sebelum kekuatan roh itu, Chu Feng tidak bisa menyembunyikan. Namun, kekhawatiran Chu Feng berlebihan.
Ketika kekuatan roh datang menyerang, formasi dalam peti mati berubah sedikit dan diblokir untuk Chu Feng. Kekuatan roh yang mengerikan tidak mampu menutupi tubuh Chu Feng. Kekuatan rohnya diblokir membuat orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya keemasan melesat dan terbang menuju peti mati yang memegang Chu Feng. Melihat cahaya emas yang masuk, seluruh makhluk Chu Feng membeku. Dia merasakan perasaan berbahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan macam apa yang disembunyikan di dalam cahaya keemasan. Belum lagi cahaya itu sendiri, bahkan sisa-sisa cahaya keemasan bisa menghancurkan jiwanya dan dia akan mati seketika. Booming. Tapi ketika Chu Feng merasa dia sudah mati, kera tua itu mulai bergerak. Tidak hanya itu menghentikan cahaya keemasan, itu bahkan menghilangkan sisa-sisa. Itu menghentikan serangan sepenuhnya. Chu Kongtong, apakah kamu ingin mati? Kamu berani menyerang makam tuan muda aku? Kera tua itu dengan marah bertanya setelah menghentikan serangan. Ada gerakan di dalam kubur. Aku curiga ada seseorang di dalam. Dan karena kamu sangat melindunginya, tampaknya kamu menyembunyikan seseorang. Chu Kongtong bahkan lebih marah dan dia benar-benar menyerang kera tua itu sendiri. Sinar keemasan bersinar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kecil, dan sinar keemasan itu menjadi satu-satunya hal yang dapat dilihat seseorang di dunia ini. Sebelum cahaya itu, kera tua itu membuat ekspresi menyakitkan di wajahnya. Itu menggunakan semua yang dia bisa untuk menahan serangan itu, tapi itu tidak mampu dan terpaksa berlutut di tanah. Hahaha, kera tua, kamu menjadi lemah. Dan tidak hanya sedikit lebih lemah juga. Chu Kongtong tiba-tiba tertawa puas ketika dia melihat kera tua itu berlutut di depannya. Tawanya bahkan sangat marah. Bab 1002 siapa yang memberi kamu saraf ini? Kera tua, untuk berpikir betapa perkasa dirimu dulu. Jelas, kamu hanya binatang buas asing, namun dalam keluarga Chu aku, kamu memegang posisi yang lebih tinggi daripada anggota keluarga aku. Saat itu, hanya karena kakakku mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan, kamu menamparnya 3000 kali di depan anggota keluarga lainnya. Efeknya pada dirinya begitu besar sehingga dia merasa tidak memiliki wajah lagi sehingga dia menghancurkan kultivasinya sendiri, sehingga memotong masa depannya. Apakah kamu pernah berpikir hari seperti hari ini akan datang? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu, yang datang dari klan Fighting Ape, suatu hari akan berlutut di depan aku? Kata Chu Kongtong dengan dingin. Kata-katanya sangat mengejek. Chu Kongtong, 20 tahun yang lalu, apakah kamu berani berbicara kepada aku seperti ini? Teriak kera tua itu. Pada saat yang sama, bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kekuatan tak terbatas meledak dari tubuhnya yang lemah. Kera tua itu sebenarnya berdiri di tengah-tengah cahaya keemasan. Berlutut kembali, namun, tepat ketika kera tua itu berdiri, Chu Kongtong memperkuat pancaran emas beberapa kali dan sekali lagi memaksa kera tua itu berlutut. Setelah melakukan itu, Chu Kongtong dengan dingin mendengus dan berkata, 20 tahun yang lalu? Tentu saja, aku tidak akan berani berbicara kepada kamu seperti ini 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang 20 tahun kemudian. Kera tua, jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti tuan yang salah. Kamu tidak akan jatuh ke keadaan ini dan menanggung rasa sakit ini di sini sekarang sebaliknya. Aku tahu betapa sombongnya dirimu. Kamu berasal dari klan Fighting Ape, memiliki garis keturunan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Sehingga kamu berpikir bahkan tanah terlarang keluarga Chu aku tidak bisa berbuat apa-apa kepada kamu. Tapi sekarang, kamu tahu kamu salah kan? Kultivasi kamu yang jatuh dan tubuh yang tidak berdaya ini telah mewakili segalanya. Tempat ini tidak hanya bisa menelan kultivasi keluarga Chu aku, tetapi juga bisa menelan milikmu. Chu Kongtong, kurangi sampah. Jika kamu ingin membalas kakak laki-laki kamu, maka bunuhlah aku. Mengapa mengucapkan kata-kata gila ini secara tidak langsung? Teriak kera tua itu dengan mengejek. Membunuhmu, itu akan terlalu baik untukmu? Memikirkan tuan dan pelayan ini begitu sombong dalam keluarga Chu aku, namun kamu ingin mati dan mengakhiri semuanya? Dalam mimpimu, aku ingin kamu hidup. Aku ingin kalian berdua bertahan hidup di tempat ini sampai kamu menjadi sampah yang bahkan tidak memiliki jejak kultivasi. Lalu, aku minta kamu membayar harga untuk tindakan kamu sendiri. Adapun sekarang, aku ingin menyiksamu. Ada gerakan di kuburan. Aku tahu kamu pasti telah menyembunyikan seseorang. Kamu berdua tidak dapat meninggalkan tempat ini, jadi kamu ingin mengakses bagian luar untuk membantu kamu, bukan? Biarkan aku memberitahumu ini, selama aku di sini, kamu seharusnya tidak pernah berpikir untuk bermain trik. Tinggallah di sini dan terima hukuman atas kejahatanmu. Chu Kongtong mencibir, lalu cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya. Itu menjadi cangkul dan sekop dan tiba di depan kuburan yang memegang Chu Feng. Dia sedang bersiap untuk memecahkan peti mati. Melihat alat yang masuk melayang, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya,
di wajahnya, ada amarah yang tak terlukiskan. Chu Feng telah mendengar semua yang dikatakan Chu Kongtong dan si kera tua. Meskipun mereka hanya bertukar beberapa kata, Chu Feng masih menangkap beberapa hal. Orang ini disebut Chu Kongtong tampaknya seseorang dari keluarga Chu. Terlebih lagi, dia memegang beberapa kebencian terhadap ayah Chu Feng dan kera tua. Pada awalnya, karena Chu Kongtong tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak berani berbuat banyak kepada mereka. Tapi sekarang, mereka jelas menderita dalam beberapa cara dan dengan demikian kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi, Chu Kongtong yang tercela dan tak tahu malu ini mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan ayah Chu Feng dan kera tua. Meskipun Chu Feng tidak ingin mati, itu tergantung pada situasinya. Chu Feng tidak bisa mentolerir martabat ayahnya ditantang. Jadi, ketika alat emas terbang ke tanah, Chu Feng berdiri dan ingin menerobos peti mati dan pergi. Meskipun dia tahu itu berarti kematian, dia masih ingin melawan Chu Kongtong itu. Namun, apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah ketika dia berdiri, formasi peti mati selesai disalurkan. Sekarang diaktifkan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan visinya berputar. Segera, dia kehilangan kesadaran. Ledakan. Tepat pada saat itu, cangkul dan sekop yang dibuat oleh cahaya keemasan yang mengerikan jatuh pada saat yang sama. Dengan kekuatan destruktif, itu menyebarkan tanah yang mengubur peti mati, dan juga menghancurkan tutup peti mati batu mendalam. Namun, setelah dihancurkan, Chu Feng tidak ada di dalam. Demikian pula, tidak ada formasi apapun. Hanya ada kerangka anak kecil yang berada di dalam peti mati besar. Kerangka itu ditutupi dengan kain khusus. Itu bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi kerangka itu sendiri tidak begitu terang. Bahkan sedikit menguning, jelas, pemiliknya telah mati untuk beberapa waktu. Apa? Aku jelas merasakan sesuatu sebelumnya. Melihat peti mati yang benar-benar kosong, hanya memegang kerangka anak, Chu Kongtong terkejut. Dia merasa sangat terkejut dengan hasil itu. Chu Kongtong, kamu binatang kotor. Kamu berani membongkar kuburan tuan muda aku dan menghancurkan peti matinya? Kamu bahkan tidak membiarkan jiwa mudanya beristirahat? Aku akan membunuhmu. Kera tua itu melolong marah. Suara memekakkan telinga membuat segalanya bergetar. Kali ini, Chu Kongtong tidak membalas. Sebagai gantinya, dia berkata tanpa banyak percaya diri, itu hanya menghancurkan peti mati. Ini tidak seperti kerangkanya telah rusak. Selain itu, aku melakukan tugas resmi. Aku merasa ada pergerakan di peti mati ini, jadi masuk akal kalau aku memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah tanah terlarang keluarga Chu aku. Aku tidak bisa membiarkan orang luar masuk. Namun, karena tidak ada yang abnormal di dalam peti mati, aku biarkan kalian berdua pergi sekarang. Di masa depan, kamu sebaiknya menjaga tempat ini dengan baik dan bahkan tidak berpikir untuk memiliki pikiran yang tidak menguntungkan. Jika tidak, bahkan jika aku memaafkan kamu, mereka tidak akan melakukannya. Setelah berbicara, Chu Kongtong menarik cahaya keemasan yang menindas kera tua. Pada saat yang sama, cahaya di sekitarnya menjadi aneh. Lapisan riak aneh mulai muncul. Dia berencana untuk pergi. Namun, pada saat itu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun dari atas dan menelan tubuh Chu Kongtong. Kekuatan yang tak terlihat benar-benar terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Itu sangat kuat dan tak terlukiskan. Sebelum kekuatan seperti itu, bahkan Chu Kongtong mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Seperti lumpur, dia berbaring di lantai dan bahkan tidak bisa bergerak. Selain itu, kekuatan tak kasat mata ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan tangisan Chu Kongtong menjadi semakin kuat. Bahkan ketika ditekan oleh kekuatan seperti itu, cahaya keemasan di tubuhnya mulai berputar dan berubah. Berangsur-angsur memudar, dan sepertinya tubuhnya hancur. Ledakan. Ketika ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini, sebuah ledakan akhirnya terdengar. Cahaya pada tubuh Chu Kongtong menghilang sepenuhnya, dan pada saat itu juga, Chu Kongtong mengungkapkan penampilan aslinya. Dia bukan prajurit emas setinggi beberapa puluh meter. Sebagai gantinya, dia adalah pria paruh baya berpakaian bagus yang bahkan tidak setinggi 1,5 meter. Chu Kongtong tidak hanya pendek, dia juga sangat jelek. Lebih penting lagi, wajahnya yang jelek dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Dalam sekejap itu, sejumlah besar keringat dingin merembes keluar dari wajahnya dan, seperti hujan, menghujani. Kamu tidak hanya menggertak orangku, kamu bahkan berani mematahkan peti mati putraku. Hari ini, kamu bahkan ingin pergi. Chu Kongtong, siapa yang memberimu saraf ini? Tepat pada saat itu, suara setenang angin lembut namun dapat membatu jiwa seseorang tiba-tiba terdengar dari kedalaman tanah ini. Bab 1003 Ayah Chu Feng. Setelah suara itu terdengar, suara langkah kaki bergema dari kedalaman tempat ini. Saat suara itu mendekat, seseorang segera keluar dari kegelapan. Pria itu tidak tinggi, juga tidak kekar. Dia juga tidak terlalu tampan, dia bisa dikatakan sangat biasa. Namun,
perasaan yang dia berikan kepada orang lain berbeda. Seseorang bahkan bisa mengatakan perasaan yang dia pancarkan bukanlah perasaan seseorang. Memang, perasaan yang dia berikan kepada orang lain membuatnya tampak seperti bukan orang biasa. Tidak peduli seberapa normal penampilannya, tidak peduli betapa sederhananya pakaian yang dikenakannya, sikap unik yang dipancarkan dari keberadaannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Chu Xuanyuan, kamu, ekspresi Chu Kongtong sangat berubah. Di dalam matanya yang melebar, ada ketakutan yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan suara bergetar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kultivasi kamu tetap sama setelah berada di sini selama bertahun-tahun? Chu Kongtong, kamu benar-benar tidak mengerti situasi ini. Saat ini, yang harus kamu khawatirkan adalah keselamatanmu, bukan kultivasiku. Sudut mulut Chu Xuanyuan meringkuk saat dia berjalan dengan sedikit senyum. Keratua juga berdiri dan berjalan di belakang Chu Xuanyuan. Apa yang kamu lakukan? Ada pergerakan abnormal di tanah terlarang, jadi atas perintah aku turun untuk menyelidiki. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada aku, orang-orang di atas tidak akan memaafkan kamu. Chu Kongtong tahu ini buruk. Mengertakkan giginya, dia ingin membebaskan dirinya, tapi itu sia-sia karena dia tidak punya kekuatan di hadapan Chu Xuanyuan. Orang-orang di atas, sebenarnya, aku cukup penasaran. Siapa sebenarnya orang-orang di atas yang dengan tidak sabar ingin berurusan dengan aku? Bagaimana kalau kamu memberitahu aku tentang itu? Chu Xuanyuan berjalan ke Chu Kongtong. Dengan pikiran, dia membuat Chu Kongtong, yang sedang berlutut, melayang di depannya, meluruskannya dalam proses. Chu Xuanyuan, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan ini untuk menipu aku. Jika kamu berani, serang aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari tindakan kamu. Sedikit resolusi muncul di mata Chu Kongtong, resolusi untuk tetap diam bahkan jika kematian sudah dekat. Jadi, pada saat itu, dia telah menutup mulutnya sangat-sangat tertutup. Konsekuensi. Aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari mengganggu makam anak aku. Kilatan dingin melintas ke tatapannya. Secara bersamaan, cahaya merah darah menyapu melewati mata Chu Kongtong dan dia mulai melolong dengan menyakitkan. Pada saat itu juga, darah memenuhi matanya. Bola matanya sudah pergi. Kamu sudah melihat sisa putraku, jadi kamu harus kehilangan penglihatan. Chu Xuanyuan perlahan membuka telapak tangannya. Di sana ada 2 bola mata lengkap. Namun, ia membiarkan telapak tangannya terbuka sesaat sebelum menutupnya, menghancurkan 2 bola mata Chu Xuanyuan. Seolah merasa mereka tergencet, Chu Xuanyuan menangis lebih menyakitkan. Keratua, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jangan berbelas kasihan, biarkan dia bernafas. Chu Xuanyuan berbalik dan mundur ke samping. Keratua itu berjalan tanpa mengatakan apapun, dan melambaikan cakarnya yang tajam, merobek tubuh Chu Kongtong. Cakar keratua itu benar-benar tanpa ampun. Itu tidak hanya meninggalkan luka berdarah di tubuh Chu Kongtong, bahkan tulangnya patah. Dagingnya tercabik-cabik, dan organ-organnya terbuka. Itu adalah tingkat cedera Chu Kongtong. Tapi itu hanyalah awal. Keratua tidak meninggalkan siksaan di sana. Itu benar-benar hanya makanan pembuka karena semakin jauh, semakin mengerikan tulang siksaan kera lama menjadi. Kulit dan tendon diekstraksi, sendi mengalami dislokasi. Hanya dalam sekejap, tidak ada yang sama dengan tubuh Chu Kongtong seperti sebelumnya. Tetapi hal yang paling diharapkan adalah sebelum penyiksaan semacam itu, tangisan Chu Kongtong tidak bertambah sakit. Dia menanggungnya. Pada akhirnya, dia bahkan mulai tertawa. Keratua, kamu benar-benar tua. Bahkan metode menyiksa kamu sangat biasa. Ini hanya tubuh fisik, aku akan memberikannya kepada kamu secara gratis. Lakukan apapun yang kamu mau dengannya. Ini tidak mempengaruhi aku sama sekali. Adapun sedikit rasa sakit ini, aku, Chu Kongtong, bisa menahannya tanpa masalah. Dia tidak hanya tertawa, dia bahkan dengan sombong mempermalukan keratua itu. Keratua itu mengerutkan alisnya sedikit. Ekspresi tidak terlalu bagus. Ketika seseorang mencapai dunia seperti milik mereka, tubuh fisik seseorang memang tidak terlalu penting. Ia juga tahu, selain membiarkan Chu Kongtong merasakan sakit, siksaan seperti ini tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, Chu Kongtong berasal dari keluarga Chu. Pasti ada orang yang tahu dia datang ke sini. Jadi, tidak berani membunuhnya. Apakah kamu yakin ini hanya tubuh fisik? Tetapi pada saat itu, Chu Xuanyuan dengan ringan tersenyum. Kemudian, telapak tangannya bergerak sedikit. Sinar cahaya melesat keluar dan menembus tubuh Chu Kongtong. Ekspresi Chu Kongtong sangat berubah. Dia tidak tahan lagi, dan sekali lagi dia menjerit menyakitkan. Tanda mulai muncul di dalam tubuhnya. Mereka mulai merangkak di dalam, dan saat mereka bergerak, tubuh Chu Kongtong mulai runtuh. Tubuh fisiknya sedang ditelan. Pada akhirnya, tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dantiannya berubah menjadi seuntai cahaya, dan seuntai cahaya itu melayang di udara untuk waktu yang sangat lama.
Saat melayang, ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Hanya setelah 1 jam itu berhenti, tubuh cahaya mulai meregang, menjadi sosok humanoid kasar. Itu adalah Chu Kongtong, tubuhnya hancur, dan saat ini, hanya kesadaran ini yang tersisa. Namun, kesadaran Chu Kongtong saat ini berbeda dari orang lain. Tidak peduli seberapa lemah kecerahan yang dipancarkan dari kesadaran orang lain, setidaknya mereka memiliki tubuh yang lengkap. Tapi Chu Kongtong tidak melakukannya. Dia tidak memiliki mata, dan tidak ada kulit yang tidak rusak di seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki 2 kaki, dan hanya 1 lengan yang tersisa. Terlebih lagi, di lengan itu, hanya 1 jari yang tersisa. Namun, yang paling penting adalah kultivasinya turun dengan cepat. Chu Xuanyuan, apa yang kamu lakukan padaku? Merasakan perubahan yang terjadi padanya, Chu Kongtong merasakan pikirannya hancur. Chu Xuanyuan hanya tersenyum tipis pada reaksinya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal di tempat ini. Aku akan segera kembali dan menemukan atasan kamu untuk membantu menyembuhkan luka kamu. Tapi, tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa mereka benar-benar dapat memberikan perawatan seperti itu. Kamu, ekspresi Chu Kongtong berubah sangat lagi. Dia sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian, namun tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu kemampuan Chu Xuanyuan. Jika kultivasi orang ini menurun, maka itu masih bisa diterima. Tapi sekarang, bukan hanya kultivasinya yang sama, itu bahkan tak terduga. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan alasan mengapa itu terjadi. Dalam keadaan seperti ini, Chu Xuanyuan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika ada seseorang dalam keluarga yang dapat menyembuhkannya, mereka masih harus membayar harga yang sangat tinggi. Bahkan akan mempengaruhi budidaya mereka sendiri. Jadi, dia tidak berpikir ada orang yang akan melakukan itu untuknya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit dan meletakkan formasi teleportasi. Sementara dia masih berkultivasi, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Betul. Chu Kongtong, beritahu orang-orang di atas ini, jika mereka memiliki pendapat tentang aku, mereka bisa datang mencari masalah sendiri. Tapi, hanya jika mereka berani. Tubuh Chu Kongtong gemetar setelah Chu Xuanyuan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak berani tinggal di belakang, dan segera pergi melalui formasi teleportasi. Bab 1004 Resolusi Chu Feng. Setelah Chu Kongtong pergi, tanah kembali ke keadaan semula. Benar-benar gelap gulita, hanya tumpukan kayu bakar yang memancarkan cahaya redup, menerangi area kecil. Chu Xuanyuan mengangkat tangannya sedikit dan memperbaiki peti mati yang rusak. Kuburan yang terbalik juga kembali ke kondisi sempurna. Keratua, maaf atas masalahnya, kata Chu Xuanyuan dengan nada minta maaf saat dia melihatnya. Xuanyuan, kamu masih begitu formal denganku? Itu hanya hal kecil. Jika itu bisa memotivasi Chu Feng, lalu bagaimana jika aku lebih banyak dianiaya? Kata si keratua dengan tenang. Itu sepenuhnya bersedia untuk menjalani semua itu. Keratua, aku tidak membicarakan hal itu. Hanya saja, saat Chu Xuanyuan memandangi keratua yang tampak seolah-olah akan mati, kesedihan dan menyalahkan dirinya meningkat di matanya. Dia tahu betul keberadaan kuat apa yang dimiliki keratua itu sebelumnya. Aku bersedia melakukan semua ini. Selain itu, untuk hal-hal seperti kultivasi, jika bisa diambil, itu bisa diambil kembali. Saat ini, aku baru saja jatuh sedikit. Cepat atau lambat, aku bisa mendapatkan kembali semuanya. Keratua itu tersenyum tipis, lalu berkata, sebenarnya, bakat Chu Feng benar-benar tidak buruk. Sudah sangat sulit dipercaya bahwa ia memiliki budidaya ini di wilayah Laut Timur yang sangat kekurangan sumber daya budidaya. Selain itu, kamu melakukan beberapa hal pada garis keturunannya. Penderitaan yang dia dapatkan dalam kultivasi saat ini tidak banyak, tetapi itu dapat meletakkan fondasi yang sangat baik untuk masa depannya. Tapi jujur saja, pertumbuhan Feng lebih baik dari yang aku harapkan. Tidak hanya dalam hal kultivasi, tetapi juga dalam hal seseorang. Selama bertahun-tahun aku belum bisa tinggal di sisinya untuk melindunginya, merawatnya, atau membimbingnya. Yang paling aku khawatirkan bukan seberapa besar kultivasinya dapat ditingkatkan, tetapi karakternya. Saat ini, kekhawatiranku lenyap karena sifatnya telah ditetapkan. Dia pria yang sangat bersemangat. Aku merasa sangat lega mengetahui hal itu. Chu Xuanyuan tersenyum dengan wajah mereda. Alasan mengapa Chu Feng memiliki sifat yang pasti karena dia memiliki ayah seperti kamu kan? Lagi pula, dia putra kamu. Tapi sekarang, Chu Feng memasuki tanah suci martialism. Dia, dengan budidaya itu, seperti ikan kecil yang memasuki lautan luas. Bahkan jika bakatnya luar biasa dan memiliki garis keturunan yang melebihi semua yang lain, dia belum tumbuh. Di tempat itu, semua jenis kecelakaan bisa terjadi. Sebagai seorang ayah, apakah kamu sama sekali tidak khawatir? Tanya si keratua. Bagaimana aku tidak khawatir? Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa membuatnya tinggal di sini dan menjadikannya orang yang tidak berguna,
lalu membuatnya mati karena usia kan? Daripada itu, mengapa tidak membiarkannya pergi? Setidaknya, dia masih bisa melihat dunia yang menarik di luar, kata Chu Xuanyuan dengan sangat tak berdaya. Sebenarnya, apa yang aku khawatirkan adalah orang luar yang paling benar-benar bukan orang luar tetapi yang dari keluarga Chu. Meskipun pada dasarnya mereka tidak akan mengganggu dunia ini, mereka masih mengirim orang untuk memantaunya. Kamu telah melakukan beberapa hal dengan garis keturunan Chu Feng, sehingga kekuatan yang ia pegang akan terlihat berbeda dari garis keturunan keluarga Chu kamu. Meskipun akan terlihat berbeda, akan selalu ada kesamaan. Chu Feng tidak terikat oleh tempat ini. Selama dia berkembang dengan aman, cepat atau lambat namanya akan menyebar ke seluruh dunia ini. Jika mereka yang memiliki beberapa konflik dengan keluarga Chu kamu mendengar pencapaiannya, kecurigaan akan muncul. Jadi, itu sebabnya aku mendesakmu untuk mengganti nama Chu Feng ketika orang itu dari wilayah Laut Timur membawanya pergi, kata keratua itu. Tidak peduli bagaimana keluarga Chu memperlakukanku, kami masih anggota. Nama keluarga tidak dapat diubah. Adapun namanya sendiri, ibunya memilihnya, sehingga sama sekali tidak bisa diubah. Lagi pula, dunia ini besar. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Jika Fenger benar-benar jatuh ke bencana karena namanya saja, maka itu hanya bisa dikatakan takdir. Jalan kultivasi tidak pernah menjadi jalur yang mudah. Sebagai ayahnya, aku pasti akan mengkhawatirkan keselamatannya. Aku tidak ingin dia menerima celaka, dan aku berharap dia bisa jauh dari bahaya. Namun, untuk masa depannya, aku tidak akan melindunginya. Aku benar-benar berharap dia bisa menghadapi beberapa bahaya sendirian. Ada beberapa hal yang harus dialami secara pribadi, seperti kesengsaraan. Pengalaman adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sumber daya budidaya. Pakar terkenal mana di dunia ini yang belum melewati sejuta masalah dan melewati gerbang neraka berkali-kali? Dibandingkan dengan dunia luar, dunia ini seperti rumah kaca. Jika aku, Chu Xuanyuan, memiliki seorang putra yang bahkan tidak dapat berkembang di tempat seperti ini, maka itu hanya berarti ia tidak layak untuk menjadi anak aku. Kebaikan kebapaan di mata Chu Xuanyuan menghilang, dan menggantikannya adalah petunjuk dari keganasan yang kejam. Keratua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu menghela napas panjang karena merasakan emosi yang rumit. Pada saat yang sama, Chu Feng terbangun. Dia menemukan dia telah meninggalkan peti mati dan memasuki sebuah terowongan. Di dalam terowongan, tubuh Chu Feng kehilangan kendali. Dia hanya bisa mengikuti arus dan maju dengan kecepatan cepat yang tak terlukiskan. Dia tahu dia telah pergi ke jalan yang benar. Terowongan ini adalah jalan surgawi sejati, jalan sejati yang mengarah ke tanah suci martialisme. Tetapi pada saat itu, Chu Feng merasakan emosi yang sangat rumit. Dia telah menangkap semua yang terjadi sebelumnya di matanya. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah keratua itu masih aman dan apakah ayahnya masih dipermalukan. Chu Feng tidak menyalahkan ayahnya, dia juga tidak menyalahkan keratua itu. Dia bisa melihat dari tempat kejadian sebelum hari seperti apa yang dialami ayah dan kera lamanya. Chu Feng juga bisa menebak bahwa ayahnya telah melakukan cukup banyak untuknya. Kuburan itu miliknya, tetapi itu adalah penutup. Kemungkinan besar kebohongan yang dibuat ayahnya untuk membuat semua orang di keluarganya percaya bahwa Chu Feng telah meninggal. Tujuannya adalah untuk membawa Chu Feng menjauh dari tanah ini. Tanah itu merugikan. Kalau tidak, budidaya keratua dan ayahnya tidak akan jatuh. Ayahnya tidak hanya diusir dari keluarganya, dia dan kera menyiksa dengan menyakitkan. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarganya, namun, dia yakin orang tuanya tidak sehat. Setidaknya, ayahnya tidak sehat. Dari kata-kata keratua sebelumnya, Chu Feng tahu ada alasan bahwa ayahnya bertindak seperti itu, dan alasan itu memiliki hubungan yang tak tergoyahkan dengannya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa dia, Chu Feng, melukai ayahnya dan menempatkannya dalam keadaan ini. Jadi, Chu Feng merasa bertanggung jawab. Dia merasa sangat bertanggung jawab, dia sangat berharap dia sudah mati. Chu Feng, jangan pegang beban di hatimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Apa yang terjadi sudah menjadi kenyataan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak berdaya untuk mengubah masa lalu. Namun, kamu bisa mengubah masa depan. Bukankah keratua itu juga mengatakannya? Orang yang merampas kehormatan ayahmu adalah kamu, tetapi orang yang bisa mendapatkan kembali kehormatan ayahmu adalah kamu juga. Kamu dapat melihat berapa banyak harapan yang mereka percayakan kepada kamu. Egi menghibur ketika dia merasakan suasana hati Chu Feng yang sedih. Aku tidak akan mengecewakan harapan mereka. Aku tidak hanya akan mengambil kembali kehormatan ayahku yang hilang, aku akan membuat mereka yang melangkahi kehormatan ayahku membayar harganya. Bahkan jika mereka keluarga aku tidak akan mengampuni mereka. Sedikit keganasan melintas di mata Chu Feng. Ungkapan ini sangat mirip dengan yang ditunjukkan ayahnya sebelumnya, namun, itu sedikit berbeda. Keganasan semacam ini jauh lebih menyeluruh.
Karena ini adalah resolusi Chu Feng. Bab 1005 Formasi Siling Misterius. Chu Feng telah melayang melalui jalan surgawi yang luas dan tak terbatas untuk waktu yang lama. Bahkan dia sendiri tidak dapat mengingat dengan tepat berapa banyak waktu yang telah berlalu. Itu karena tidak ada matahari di langit dalam jalan surgawi, konsep waktu tidak jelas di dalamnya. Di tempat ini, yang bisa dilakukan Chu Feng adalah membiarkan dirinya didorong terpaut oleh kekuatan besar itu, mendorongnya ke depan. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng saat ini setara dengan setitik debu yang melayang dalam badai, daun di sungai. Dia tidak mampu melakukan apapun, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa dia dapat tiba di tujuannya, atau pantai di sisi lain, pada waktu yang lebih awal. Itu karena pantai di sisi lain adalah tempat yang pernah ia dambakan, tanah suci martialisme. Chu Feng telah mengalami peristiwa tak terduga di jalan surgawi. Jalan surgawi tempat dia berada pada awalnya tidak luas, itu hanya bisa memungkinkan Chu Feng sendiri untuk melewatinya, dan akan terlalu banyak jika ada orang lain. Namun, peristiwa yang tak terduga telah menyebabkan jalan surgawi yang sempit yang sedang dilalui Chu Feng untuk masuk ke jalan surgawi yang luas dan tak terbatas. Dengan kata lain, jalan surga sekarang lebih menyerupai jalan surgawi. Meskipun Chu Feng hanya bisa hanyut dengan ombak, lingkungannya tidak gelap gulita. Alih-alih itu dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah. Itu seperti dia melayang melalui langit berbintang yang tak terbatas. Sensasi semacam itu sangat unik. Itu bahkan memberi sensasi membersihkan semangat seseorang dan mencerahkan hari itu sangat nyaman. Hanya, sebelum Chu Feng bisa menikmati sensasi khusus semacam ini, ia terpaksa pergi. Itu karena sinar yang menyilaukan telah muncul di hadapannya. Setelah sinar ini, Chu Feng melihat dunia baru. Dia tahu tempat itu harus menjadi tempat yang ingin dia capai. Wos, seperti panah yang meninggalkan busur, Chu Feng melesat di udara. Karena fakta bahwa dia telah terbang dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama, ketika dia meninggalkan jalan surgawi. Dia menjadi terbiasa dengan kecepatan dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Chu Feng menghentikan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan jalan surgawi dan di bawah kakinya adalah lautan yang tak terbatas. Berbalik untuk melihat, pintu keluar jalan surgawi berada beberapa mil di belakangnya. Jalan keluar dari jalan surgawi sangat mirip dengan pintu masuk jalan surgawi, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka persis sama, itu dibentuk melalui kondensasi formasi yang sangat besar dan megah. Namun, Chu Feng tahu bahwa tempat ini bukan wilayah Laut Timur, alih-alih itu adalah tanah suci martialisme. Itu karena lautan di sini bahkan lebih dalam, itu benar-benar dalam tanpa dasar. Adapun ombak, mereka bahkan lebih ganas. Bahkan gelombang terkecil setinggi beberapa meter. Adapun langit biru dan awan putih di daerah ini, juga lebih tinggi dan lebih jauh dari cakrawala. Namun, apa yang meyakinkan Chu Feng bahwa tempat ini adalah tanah suci martialisme bukanlah laut yang lebih dalam atau langit yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu adalah energi tak berbentuk namun terlihat yang terbang di seluruh dunia. Kekuatan bela diri, energi asal yang kuat dari dewa bela diri. Di dunia ini, energi marsial ini bahkan lebih padat. Di tempat ini, kekuatan marsial, kekuatan surgawi, kekuatan yang mendalam. Kekuatan asal dan bahkan kekuatan spiritual beberapa kali lebih padat daripada daerah Laut Timur dan 9 provinsi benua. Kemungkinan bahkan orang-orang yang tidak berlatih seni bela diri akan merasa bersemangat dan bersih hanya dengan menghirup udara segar. Jika seseorang dapat menghirup udara semacam ini setiap hari, maka bahkan orang biasa akan dapat hidup bertahun-tahun lebih lama. Jijiji, tepat pada saat ini, suara burung mulai bergema. Selanjutnya, suara itu semakin dekat dan dekat. Chu Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekawanan burung terbang ke arahnya dari cakrawala di kejauhan. Adapun burung-burung itu, Chu Feng akrab dengan mereka. Terlepas dari apakah itu penampilan mereka atau suara yang mereka pancarkan, mereka, tanpa ragu, burung gereja. Namun, kawanan burung pipit biasa, masing-masing dari mereka sebesar burung elang. Tanah suci martialisme benar-benar surga, bahkan burung gereja mampu menumbuhkan kekuatan ini. Melihat kawanan burung pipit, senyum penuh harap muncul pada Chu Feng. Dia tahu bahwa tempat ini akan menjadi perjalanan baru baginya. Wos, tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Seperti bilah tajam, mereka terbang di atas kawanan burung pipit. Adapun tempat-tempat yang mereka lewati, semua burung pipit akhirnya mati. Sebagian kecil hujan darah, yang mengandung anggota badan dan bulu burung pipit, jatuh dari langit. Apa ini? Melihat pembantaian yang tiba-tiba ini tanpa peringatan, Chu Feng bingung. Namun, perubahan di sekelilingnya hanyalah awal. Jumlah sinar cahaya tumbuh semakin banyak. Pada saat yang sama, mereka mulai menjalin satu sama lain. Pada akhirnya, jaring besar terbentuk, menghalangi wilayah lautan ini. Pembentukan. Siapa yang menciptakan formasi semacam ini di tempat ini? Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening.
Dia sudah menyadari bahwa sinar cahaya sebenarnya adalah formasi. Apalagi itu adalah formasi yang sangat kuat. Formasi ini telah menyegel langit biru ke atas dan menyegel lautan ke bawah. Selain itu, kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak akan bisa melewatinya. Formasi telah sepenuhnya menyegel Chu Feng di tempat ini. Adapun Chu Feng, dia tidak mampu memecahnya. Dengan kata lain, itu mungkin bagi formasi untuk menjebak Chu Feng sampai kematiannya. Formasi ini tidak sesederhana yang muncul. Ketika Chu Feng mulai mencari-cari orang yang membuat formasi ini di sekitar, riak-riak mulai muncul di dalamnya. Perlahan-lahan, riak terkondensasi bersama. Pada akhirnya, mereka membentuk sosok cahaya. Sosok cahaya itu memiliki bentuk seseorang. Meskipun sosok cahaya, itu memiliki budidaya yang sama dengan Chu Feng, tingkat 8 Martial Lord. Tepat setelah sosok cahaya berbentuk manusia ini selesai mengembun, itu mengeluarkan tangisan aneh, terbang ke arah Chu Feng, dan mulai menyerangnya. Sosok cahaya berbentuk manusia itu sangat kuat. Selain itu, kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Serangan itu, yang memiliki kekuatan Lord Martial tingkat 8, bisa dikatakan sangat kuat di dunia. Namun, tidak peduli seberapa kuat sosok cahaya itu, tidak ada artinya bagi Chu Feng. Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak, dia hanya mendengus dingin. Seorang penindas mungkin muncul sesuai keinginannya. Sementara pakaiannya melayang, kekuatan yang menindas, seperti badai tak berbentuk, menyapu ke arah sosok cahaya berbentuk manusia itu. Serangan Chu Feng terlalu cepat. Sebelum sosok cahaya berbentuk manusia itu bisa bereaksi, itu sudah diselimuti oleh kekuatan Chu Feng yang menindas. Setelah itu, secara paksa dihancurkan menjadi berkeping-keping. Namun, sebelum gelombang pertama mereda, gelombang baru muncul. Setelah Chu Feng menghancurkan sosok cahaya berbentuk manusia itu menjadi potongan-potongan sebelum dia bisa bersuka cita karenanya. 10 figur cahaya berbentuk manusia terkondensasi di sekitarnya. Melihat dari penampilan luar, 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini persis sama dengan sosok cahaya berbentuk manusia sebelumnya. Bahkan budidaya mereka adalah tingkat yang sama, 8 Martial Lord, tetapi kekuatan pertempuran mereka benar-benar berbeda. 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini, masing-masing dan setiap dari mereka memiliki kekuatan tak terhingga dekat dengan tingkat 9 Martial Lords. Setelah 10 sosok cahaya berbentuk manusia ini muncul, mereka bertindak persis sama dengan sosok cahaya dari sebelumnya. Mereka meraung dan langsung bergegas menyerang Chu Feng. Namun, kali ini sama dengan yang terakhir. Chu Feng bahkan tidak bergerak. Dengan hanya kekuatannya yang menindas, dia memenggal 10 sosok cahaya. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Setelah memenggal 10 sosok cahaya ini, Chu Feng mengerutkan kening sekali lagi. Itu karena pada saat ini, 100 sosok cahaya berbentuk manusia muncul di sekelilingnya. Lebih jauh lagi, budidaya dari 100 sosok cahaya ini tidak lagi tingkat 8 Martial Lords dan sebaliknya tingkat 9 Martial Lords.